Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, seraya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, nyatanya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman mahiriyah. Berdirinya saya di sini sebagai moderator dalam kegiatan aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam kegiatan, untuk yang pertama yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kuasanya alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kepada Nabi besar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru yang hadir di kesempatan hari ini, alhamdulillah hari ini kita mengikuti pada kegiatan aksi nyata atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas yang harus dilewati dan dijalankan oleh calon guru penggerak, ya. Ini merupakan salah satu jalan atau salah satu program guru penggerak untuk menjalani hal seperti ini, ya. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah di SDN 1 Sukahati mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta di acara ini. Yang kedua, mengucapkan selamat kepada calon guru penggerak. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan di dalam mengikuti program ini. Program guru penggerak merupakan program pemerintah yang mengharuskan seluruh guru yang masih memiliki masa kerja di atas 10 tahun tentunya diwajibkan, diharuskan untuk mengikuti calon guru penggerak, ya, dengan tujuannya satu, yaitu meningkatkan karir sebagai guru. Yang kedua, menambah wawasan keilmuan tentang bagaimana cara
mengajar yang baik atau penyampaian materi terhadap anak yang baik. Dan yang ketiga, tentunya program ini akan membantu untuk kemajuan, ya, kemajuan di bidang pendidikan untuk masa yang akan datang. Rupanya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Kurniasih. Kepadanya kami persilahkan. Disingkat lagi. Kadang mau ada dia. Tapi di keyword. Ada capit. Jadi. Dirinya. Paling dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu, juga memenuhi salah satu tugas dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu aksi nyata tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Namun sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, namun saya hanya akan berbagi ilmu dan pengalaman kami selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Gun Ahmad Gunari. Kemudian Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Tuti Winartini. Beliau-beliau ini akan mendampingi kami selama kegiatan pendidikan calon guru penggerak sampai nanti kami selesai selama 8 bulan sampai bulan Oktober. Kemudian selamat datang Ibu dan Bapak Guru, mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri 1 Sukahati. Ibu dan Bapak, alur pelatihan yang kami ikuti selama pendidikan guru penggerak adalah melalui alur merdeka. Di sini ada 7. Yang pertama mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konstekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Mulai dari diri, yaitu kami di sini ada refleksi sejauh mana pemahaman kami tentang modul yang akan disampaikan. Kemudian ada eksplorasi konsep, yaitu pemahaman materi yang diberikan oleh mentor-mentor kami yang ada di LMS. Ruang kolaborasi, di sini kami belajar bersama di dalam ruang virtual, di mana kami bekerja sama, berkolaborasi dengan CGP lain dari berbagai kabupaten. Kemudian demonstrasi konstekstual, di sini kami mencoba mendemonstrasikan dengan pembuatan video tentang materi-materi yang telah kami pelajari di LMS. Kemudian ada elaborasi pemahaman, yaitu penggalian pemahaman kami bersama para instruktur di ruang virtual. Ada koneksi antar materi, kami mempelajari tentang keterkaitan antara modul 1 dengan yang lainnya. Dan kemudian ada aksi nyata, yaitu penerapan dari apa yang kami peroleh di dalam pembelajaran untuk kami terapkan di kelas dan seperti sekarang ini. Kemudian Bapak dan Ibu, pada modul 1.1 kami belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat atau bakat yang ada pada anak dengan cara yang sesuai dari kodrat alam, kondisi sosial budaya, dan kodrat zaman, yaitu kondisi zaman yang sedang dan akan dihadapi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi menurut beliau, pendidikan itu harus sesuai dengan kondisi sosial budaya dan mengikuti perkembangan zaman. Disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, ya, yaitu memasuki abad 21. Jadi anak-anak tidak boleh dalam hal IT itu harus mengikuti perkembangan zaman karena zaman terus berubah, tidak stagnan begitu. Kemudian semboyan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah membangun semangat maupun kemauan, dan di belakang memberikan dukungan. Kemudian pendidikan budi pekerti yaitu cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Di modul 1.2 kami belajar tentang nilai dan peran yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Di mana nilai seorang guru harus memiliki nilai 1 mandiri, yang kedua kolaboratif, yang ketiga reflektif, yang keempat inovatif, yang kelima berpihak pada murid. Mandiri yaitu mampu berinovasi, kemudian menciptakan perubahan dalam dirinya sendiri. Kolaboratif, membangun hubungan yang baik dengan rekan sesama guru, kepala sekolah, dan juga orang tua siswa. Kemudian seorang guru juga harus reflektif. Artinya reflektif adalah bersikap terbuka, menerima kritikan, baik itu kritikan positif maupun negatif untuk kemajuan dirinya sendiri, ya. Kemudian inovatif, harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini maksudnya adalah memahami kebutuhan murid sehingga kita bisa mendesain model dan metode pembelajaran. Kemudian ada peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua mendorong kolaborasi antar guru. Yang ketiga menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi coach bagi guru yang lain. Menjadi pemimpin pembelajaran di sini guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, di mana kita diharuskan untuk mendesain metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Di sini harus ada kolaborasi antar guru, di mana kita bisa saling merefleksi satu sama lain tentang kekurangan dari masing-masing guru untuk menciptakan perubahan di sekolah tersebut. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru harus mengikuti semacam komunitas praktis. Kalau di kita ada KKG, kemudian komunitas belajar, ataupun melalui seminar-seminar, ya. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini kita menjadikan murid menjadi lebih bersifat mandiri begitu. Jadi diberikan kesempatan kepada murid untuk memimpin baik di kelasnya ataupun dalam hal-hal kegiatan yang lain. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, yaitu seorang guru penggerak harus bisa berbagi ilmu dengan rekan-rekan lainnya, baik di sekolah maupun di komunitas belajar. Kemudian di modul 1.3 kita belajar tentang visi dan prakarsa perubahan. Seperti yang kita kemarin melakukan diskusi tentang visi sekolah. Nah, visi adalah sesuatu atau keinginan bersama di masa depan tentang anak-anak kita. Mau dibawa kemana atau mau seperti apa anak-anak didik kita di masa yang akan datang. Itu tertera dalam visi. Itu ya. Nah, ini merupakan visi dari guru penggerak karena kami dituntut untuk mampu membuat visi sendiri begitu ya. Terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas dan nasionalis dalam era globalisasi. Kemudian
sampai kepada modul yang sedang kami pelajari hari ini, yaitu modul terakhir ya, konsep utama modul budaya positif, modul 1.4. Di sini kami belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sebagaimana kita ketahui ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian yang kedua disiplin positif. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Kemudian, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Manusia akan mencoba bertahan hidup dengan memenuhi segala kebutuhannya, baik itu makan, minum, dan juga lainnya. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Apabila manusia atau seorang siswa tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima di lingkungannya, maka dia akan melakukan pemberontakan ya, dengan cara yang tidak diterima oleh orang lain. Kemudian penguasaan, dia akan melakukan penguasaan terhadap orang lain. Misalnya ketika siswa di suatu kelas, kita pernah melihat atau mengamati siswa di suatu kelas yang mencoba untuk menguasai terhadap temannya, begitu ya. Kemudian ada kebebasan, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bebas ya, kebebasan, tidak terikat. Kemudian kesenangan. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, Ibu Bapak, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman dan yang kedua penghargaan. Hukuman akan bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid membunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan identitas gagal, yang satu lagi adalah melalui penghargaan. Yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses.
Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Dari konsekuensi ada diantaranya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan dan merenungi kesalahan. Konsekuensi ini, penguatan jangka pendek bisa dilakukan melalui bimbingan konseling, ya, pendidikan bimbingan konseling bersama guru kelasnya. Kemudian monitoring berkelanjutan, guru harus melakukan monitoring terhadap siswanya, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan dan merenungi kesalahan. Kemudian yang paling tepat ini adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikutip dari Diane Gossen 2004. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu ciri-ciri restitusi. Ya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus dari siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalnya dengan menghormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, akibat dari hukuman ini biasanya itu menimbulkan rasa dendam kalau di sekolah yang lebih tinggi misalnya, sehingga saat ini banyak guru-guru yang mendapatkan pembulian dari siswa begitu. Ini dikarenakan mungkin cara guru tersebut melakukan pendisiplinan dengan hukuman. Kemudian konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini ciri-ciri dari konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi diantaranya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang kelima adalah posisi kontrol atau restitusi. Ada 5 posisi kontrol dari Diane Gossen. Yang pertama, guru bertindak sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Di sini kalau guru bertindak sebagai penghukum, guru bersikap tegas, namun tadi efeknya yaitu siswa merasa sakit, kemudian ada rasa dendam. Pembuat rasa bersalah ini akan mengakibatkan siswa merasa rendah diri karena dia akan merasa selama ini dia membuat orang lain tertekan atau pembuat kesalahan. Nah, untuk posisi teman di sini guru lebih familiar dengan siswanya, lebih dekat dengan siswa. Posisi pemantau juga ini hampir sama dengan posisi teman, yaitu pemantau selalu memberikan bimbingan terhadap siswanya. Yang paling tepat adalah guru berposisi sebagai manajer, di mana seorang manajer itu bisa berlaku sebagai teman dan juga sebagai seorang pemantau. Karena itu hindarilah seorang guru bersikap sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena ini akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi siswa. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yaitu kalau sebagai penghukum, guru akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah,
pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Di sini siswa akan merasa bahwa dia sebagai pembuat orang lain menjadi bermasalah begitu. Ya, kemudian teman, ayolah yang tertib, buat Bapak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dan kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Yang diutamakan dalam posisi manajer di sini adalah solusi atas kesalahan yang dibuat oleh siswa. Kemudian yang keenam adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja, begitu ya? Di sini ada contoh pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Di sini, kalau peraturan itu bersifat memaksa ya dan dibuat satu pihak. Nah, sedangkan yang kedua tentang peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan, kadang-kadang penggunaan masker itu tanpa disuruh juga kita sudah menyadari sendiri ya bahwa untuk melindungi diri sendiri dari paparan penyakit orang lain kita menggunakan masker, dan sebelum makan kita mencuci tangan. Tanpa disuruh pun kita sudah mencuci tangan karena kita tahu bahwa tangan kita kotor begitu ya. Jadi kalau keyakinan itu lebih bersifat intrinsik, keinginan diri sendiri bukan paksaan orang lain. Nah, di sini ada contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan yang ketiga, menyusun dan menempelkan keyakinan kelas. Ibu dan Bapak Guru, keyakinan kelas dibuat antara siswa dengan guru. Ya, kesepakatannya dibuat bersama-sama antara siswa dengan guru untuk membuat kesepakatan kelas nantinya untuk dipatuhi bersama. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Ya. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang keenam semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan atau tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sedang berperilaku jujur. Nah, dari segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas. Yang pertama, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Di sini kita menanyakan kepada siswa untuk mengakui tentang perilaku yang telah mereka buat itu adalah merupakan kesalahan atas kesadaran mereka sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid selanjutnya, guru akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, kemudian ada menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dalam menanyakan keyakinan ini merupakan tahap solusi. Di sini siswa yang melakukan kesalahan akan ditanya bagaimana solusi untuk masalah atau perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini.
Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu guru, dari apa yang telah kita simak bersama, mungkin di sini akan ada yang akan melakukan refleksi dari pemaparan yang telah disampaikan. Silakan Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang saya rasakan setelah kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Saya merasa tercerahkan. Yang tadinya pemikiran saya mengenai disiplin positif itu terpaku terhadap suatu aturan yang wajib dan harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Sekarang saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, ternyata disiplin positif itu lebih cenderung kepada penanaman nilai kebijakan-kebijakan yang tertanam di dalam diri siswa tersebut. Artinya penanaman yang berdasarkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, setelah mengikuti diseminasi ini, yang tadinya saya menitik beratkan kegiatan budaya positif ini berdasarkan stimulus respon, ternyata saya tercerahkan dengan adanya posisi kontrol. Terus tadinya saya biasa mendisiplinkan positif yang ada di sekolah itu dengan hukuman. Ternyata setelah adanya kegiatan diseminasi ini ada alternatif lain yang lebih maksimal, lebih baik, diantaranya ada konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, ternyata kegiatan restitusi ini benar-benar menyelesaikan suatu permasalahan yang berasal penyelesaiannya itu dari siswa, bukan dari guru. Artinya siswa yang bermasalah, siswa yang menyelesaikan masalah. Artinya siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih untuk refleksi dari saya di kegiatan diseminasi ini, sangat mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep untuk refleksinya. Baik Bapak dan Ibu guru, semoga sesi berbagi pengalaman baik kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Tutup. Oh. Terima kasih kepada Bu Reni yang telah memaparkan materinya. Kita tutup acara kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini masih diberikan kesempatan umur yang panjang. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi besar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Kokon Ruskondi SPD, Kepala Sekolah SDN 1 Sukahati, tempat Ibu Reni Kurniasih SPD mengajar. Saya sangat bangga terhadap Bapak dan Ibu guru SDN 1 Sukahati yang memiliki etos kerja yang tinggi. Wabil khusus saya merasa bangga kepada Ibu Reni Kurniasih SPD yang telah lolos menjadi calon guru penggerak dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Pelaksanaan kegiatan diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Reni Kurniasih SPD bersama guru-guru akan menjadi motivasi dan contoh khusus di SDN 1 Sukahati, umumnya untuk sekolah imbas yang lain, mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Ucapan selamat kepada Ibu Reni Kurniasih SPD yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi dengan baik, lancar, tanpa hambatan apapun. Demikian yang saya dapat sampaikan. Ditutup dengan doa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep Musli, berasal dari SDN 2 Sukahati. Untuk sesi refleksi dan umpat balik dari kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang dilaksanakan di SDN 1 Sukahati oleh CGP Ibu Reni Kurniasih. Yang pertama, hal baru yang mengubah paradigma saya. Alhamdulillah, yang tadinya alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, ilmu baru dan pengalaman baru. Untuk paradigma belajar yang tadinya saya terapkan itu menggunakan sistem stimulus respon. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, mendapat sebuah pencerahan, insya Allah akan saya coba menggunakan teori kontrol. Selanjutnya, perasaan yang saya rasakan ketika mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa sangat senang sekali mendapatkan asupan nutrisi, pencerahan, ilmu baru, pengalaman baru, dan insya Allah di sekolah saya nantinya di SDN 2 Sukahati akan menerapkan disiplin positif supaya tertanam di dalam diri siswa itu kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya, peran Among yang saya jalankan sebelum mengikuti kegiatan diseminasi ini berada di posisi peninjau. Alhamdulillah, setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya insya Allah akan mulai menerapkan
posisi amung saya itu berada di posisi teman atau berada di posisi yang paling utama, yaitu manajer. Terima kasih. Sekian yang saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofhan Jatnika yang merupakan rekan dari Bu Reni dari SDN 1 Sukahati, Kecamatan Cilawu. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi mengenai penerapan budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Reni, tentunya sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin untuk peserta didik. Karena masih banyak peserta didik yang sudah disiplin, akan tetapi disiplinnya itu timbul dari faktor luar atau ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk kami sebagai guru juga, kita menjadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada peserta didik. Apakah kita sebagai penghukum, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer. Semoga dari pelaksanaan kegiatan diseminasi ini kita bisa menerapkan secara bersama-sama untuk membangun sekolah yang berdisiplin positif dan untuk membentuk peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.